tanya jawab dan sanggahan antar calon. Sebelumnya kita kasih apresiasi dulu untuk para calon kita. Baik, saya kasih kesempatan pertama untuk calon nomor urut 3 bertanya ke calon nomor urut 2. Calon nomor urut 3, waktu untuk bertanya 1 menit. Silakan Ibu. Kira-kira apa yang menjadi dasar utama dalam dinamika Indonesia menuju negara emas untuk menciptakan sumber daya alam dan sumber daya manusia? Faktor apa yang membuat pasangan nomor tadi keberapa? 2. Nomor urut 2 untuk mau mencalonkan diri sebagai seorang bupati di Kabupaten Buru Selatan, yang mana selama ini saya malah akhir-akhir ini baru mendengar gitu. Tapi saya juga cukup tahu bagaimana seorang Haris Wali gitu. Saya cukup tahu latar belakangnya ya. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari dinamika yang kita bicarakan. Namun yang menjadi krusial penting itu apa yang mendasar sehingga Waktu bertanya selesai. Silakan menjawab calon nomor 2. Waktu Anda 3. Baik, terima kasih. Undang-undang soal Indonesia Emas yang dicanangkan pada 100 tahun Republik Indonesia yang sudah disahkan kemarin, itu menjelaskan tentang beberapa hal yang dilakukan. Ada poin penting yang terkait dengan tema yang kita laksanakan hari ini, soal manajemen pemerintahan yang harus dikelola di saat kita diperhadapkan dengan situasi masa sekarang ini. Dunia ini sudah berputar menuju era 4.0. Nah, itu belum dilaksanakan di sini. Kita tidak mengerti kasihan itu soal itu. Lebih lanjut lagi, dunia ini sudah mengarah kepada artificial intelligence. Arah dunia itu sudah mengarah ke situ. Penataan birokrasi sudah harus dikedepankan dengan cara pendekatan IT. Mengerti toh 4.0, mengerti kira-kira toh? Pendekatannya sudah harus pendekatan IT. Untuk apa yang kita jelaskan banyak-banyak di tiap kampanye, termasuk di tadi kita jelaskan, itu memutus rentang kendali supaya mekanisme birokrasi itu tidak dijalankan lagi dengan cara manual-manual itu. Sekaligus memotong mata rantai yang ada pungli-pungli itu. Ini informasikan banyak soal pungli. Itu memotong mata rantai. Nah, Ibu, sisa waktu 2 bulan ini coba laksanakan cara dengan itu, kerja cepat lalu bikin pendekatan dengan pendekatan IT sehingga laporan-laporan itu harus Ibu sudah lalai, tinggal cek saja di tab begini lalu oke, laksanakan. Kira-kira begitu Ibu. Satu lagi kita ingin menambahkan yang tadi soal poin soal pemerintah daerah tidak menyentuh local wisdom soal pemerintahan masyarakat adat yang ada di Buru Selatan. Ini intensif 250.000 ke 300.000. Kamu tersayang ketempung masyarakat yang capek, ketempung imam, ketempung tokoh adat yang dong ini yang paling lala urus masyarakat di bawah. Dong ini yang paling lala urus masyarakat halal di bawah. Urus kaweng, urus maninggal, urus uram pembaku Malawang. Kenapa dihargai dengan harga yang sebegitu rendah? Satu, kata akan meningkatkan intensif kepada masyarakat adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kata akan naik 2-3 kali lipat ketika kata terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Yang kedua, jalan masuknya apa? Perda masyarakat adat harus diintervensi cepat. Dalam 1 tahun, insya Allah kalau terpilih jadi bupati, program yang paling pertama dilaksanakan adalah perda masyarakat adat segera disahkan oleh pemerintah untuk dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat yang tadi. Kita kira itu yang kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa waktunya selesai. Iya. Baik, kesempatan atau?
waktu menjawab sudah selesai. Ibu. Langsung. Saya kasih kesempatan berikut untuk Waduh. calon nomor urut 1 ini bertanya ke serius namanya. calon nomor urut 3. Disilakan waktu untuk bertanya 1 menit. Terima kasih. Dalam kesempatan ini beta akan melanjutkan pertanyaan Ibu Safitri, calon nomor 3. Soal 5.000 lapangan kerja yang sudah dijanjikan 3 tahun setengah yang lalu. Hari ini beta ingin mendapatkan informasi dari 5.000 itu sudah berapa ribu yang terrealisasi, sehingga ini betul masyarakat Buru Selatan bisa tahu bahwa ternyata yang sudah terrealisasi ini sekian ribu. Demikian. Baik. Silakan calon nomor 3, waktu Anda untuk menjawab 3 menit. Saya merasa pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 ini sebenarnya menjawab apa yang sudah dicapai oleh pasangan nomor urut 3. Kenapa? Karena pencapaian untuk tenaga kerja jangan dilihat dari aspek sistem birokrasi saja, namun pencapaian tenaga kerja dengan adanya dibukanya jalan antara Lek Sula dengan Namrole itu bagian dari bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan juga. Jadi bukan berarti hanya dalam sistem. Nah, ini yang saya katakan, mindset cara berpikir Anda dengan Bupati berbeda. Kenapa saya bicara begitu? Ya, karena menciptakan lapangan pekerjaan dalam konsep yang sebenarnya bukan hanya sebagai seorang PNS. Ingat, bukan sebagai PNS, tapi penciptaan lapangan pekerjaan dengan dibangunnya banyak sekali infrastruktur itu telah menciptakan pekerjaan untuk siapa? Untuk masyarakat. Itu catat itu. Makanya saya bilang jangan sampai konsep itu dia berbeda. Kalau penciptaan 5.000 pekerjaan yang P3K dalam waktu 3 tahun sudah terjawab lebih dari itu. Itu saja. Ya, lulusnya P3K itu bagian dari bagaimana menjawab. Kenapa? Ini yang saya bilang paradigma baru. Artinya lebih banyak anak-anak muda yang mengambil peran. Sistem digital mengharuskan kita tidak bisa duduk atau diam atau melangkah, tapi kita diharuskan untuk melompat. Seorang bupati zaman sekarang ini sudah sangat berbeda cara pemikiran. Mungkin dikatakan saya agak sedikit gila dengan hal-hal ini, tapi ingat, seorang Ibu Safitri menjadi salah satu perempuan pertama di Indonesia Timur yang mempunyai ingatan. Harus rasional. Kita jangan tendensius. Kenapa? Karena 3 asosiasi saya menjadi wakil ketua di situ. Ingat, RPJMD kita, visi misi saya sudah dipakai di pusat, itu catat itu. Kenapa saya rasional? Karena itu bagian dari bagaimana saya menjawab tentang tantangan dunia dan digital. Apa di situ? Kita sudah MOU dengan Google. Kita sudah MOU dengan beberapa yang memang menjadi faktor penentu. Apa yang menjadi dasar di situ? Kenapa seorang Ibu Safitri biasanya dibantai habis-habisan dan difitnah? Hanya saya, Pak Gerson, dan beberapa orang yang tahu hal itu dalam sistem. Namun ingat, saya menciptakan ada beberapa partai yang non dan sekarang sudah mempunyai kursi. Itulah keberhasilan dari seorang politisi. Betul kasih Pak Ridwan? Terima kasih. Baik, cukup waktunya. Saya kasih kesempatan berikut untuk calon nomor urut 2 untuk bertanya ke calon nomor urut 1. Silakan calon nomor urut 2, waktu Anda bertanya 1 menit. Baik. Terima kasih saudara moderator, kakandaku tercinta Alhamidi. Dari tadi beta banyak singgung soal perkembangan zaman di dunia, yang itu pasti berefek kepada ketua daerah. Berkaitan dengan tema, beta ingin tanyakan Abang Midi, bagaimana mengelola ASN biar efektif dengan pendekatan
era 4.0. Terima kasih. Baik, calon nomor 1, waktu Anda menjawab 3 menit. Oke, terima kasih. Calon nomor 2, kita langsung saja. ASN kita ini adalah pelaku-pelaku yang akan melaksanakan tugas untuk mengimplementasikan program daripada pemerintah daerah. Olehnya itu, tentunya fasilitas sarana dan sarana, kalau pendekatan yang tadi disampaikan, ketong menggunakan IT pada saat ini, kendala ketong adalah soal ketersediaan sarana dan prasarana. Ke depan, insya Allah, ketong dipercayakan oleh rakyat Buru Selatan, ini ketong akan tingkatkan. Ketong juga harus maju, sama dengan daerah-daerah lain. Beta tertarik dengan tadi disampaikan oleh calon nomor urut 2, bahwa ketong akan menggunakan sistem yang ketong bisa mengendalikan proses-proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Beta coba adopsi ini yang dilakukan oleh Ibu Trisma hari ini di Jawa Timur. Ketong bikin cara itu untuk memangkas tadi yang disampaikan tadi. Tapi ketong punya kesamaan dalam hal itu. Jadi ketong melakukan yang lebih dari itu, tentunya akan sama dengan apa yang disampaikan oleh calon nomor 2 tadi. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa, mungkin bisa disangka. Kemudian yang paling penting, kita selalu mengulas soal ketumpung pelayanan yang tidak baik. Kenapa itu? Ini kondisi real yang ada di Kabupaten Buru Selatan. Olehnya itu, ke depan ketong terpilih, pelayanan yang tidak baik ini ketong selesaikan. Cukup sudah di pemerintahan tahun ini. Sehingga jika kami dipercayakan, maka kami akan melakukan terobosan-terobosan itu dan memangkas birokrasi yang berbelit-belit, mendorong teman-teman ASN, pimpinan-pimpinan OPD ini untuk bisa lebih mandiri dan kreatif. Beta kira seperti itu. Kalau misalnya yang ada sekarang ini, ketong sih bisa berbuat lebih. Dong sendiri takutang. Ini kalau biasanya kalau bupati subah jalan ke sana berarti ada eskalai yang nanti ada untuk mereka digeser ke sana kemari. Jadi ini tidak boleh lagi terjadi. Ke depan makanya ketong mengusung humanis dalam misi kami. Semua yang kami lakukan adalah dengan bagaimana memanusiakan manusia. Teman-teman kelompok. Anda selesai. Baik, kita berbalik. Waktu bertanya untuk calon nomor urut 1 ke calon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit untuk bertanya. Terima kasih. Beta mengapresiasi Beta Bung Ade Haris, dia Bung sepak terjang di Jakarta, bahwa kurang lebih 10 tahun beliau ada dalam istana. Yang jadi pertanyaan, kurang lebih 10 tahun itu kontribusi apa yang sudah diberikan kepada masyarakat Buru Selatan dalam rangka mengembangkan hal-hal yang menjadi permasalahan mendasar ketong di sini. Padahal tadi kita sempat tangkap bahwa pernah berdialog langsung dengan presiden, pernah berdialog langsung dengan menteri, tetapi beta belum lihat, masyarakat juga belum sempat menginformasikan kepada beta bahwa ada hal yang sudah dilakukan oleh beta saudara. Terima kasih. Waktu bertanya selesai. Silakan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit. Baik, terima kasih saudara moderator. Jadi memang katong ini harus konstruksi berpikirnya itu utuh. Harus konstruksi berpikirnya itu utuh. Kenapa?
yang bisa mengambil anggaran di Jakarta adalah Bupati Buru Selatan dan Wakil Bupati Buru Selatan. Coba kasih beta yang kewenangan itu kemari. Lalu beta buktikan kalau Abdul Haris Suwali ini bisa bangun daerah ini kasih. Kamu ini tiga-tiga ini kampa ini 3 orang ini kan kira-kira sudah kerjasama untuk membangun Buru Selatan. Kira-kira sudah 10 tahun sampai terakhir ini kamu sudah kerjasama untuk membangun. Tetapi fakta, tolong itu yang keamanan coba tolong yang sana itu dia bari tetap tenang. Para pendukung, kita sama-sama menjaga kondusivitas jalannya debat ini. Silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira ini mau lanjut ke seng. Keamanan coba disterilkan ruangan. Dari hadirin Keamanan coba sterilkan ruangan. Dimohon untuk tetap Jangan ada tenang, biar kita pengacau. mendengarkan penjelasan calon nomor urut 2. Jangan ada moderator, jangan ada pengacau di forum ini. Ini forum intelektual, ini forum pemimpin, calon pemimpin Selatan. Kalau yang tidak bisa beretika dan beradab silakan meninggalkan forum. Waktu tadi di itu ya. Jadi Abang Midi yang terhormat yang beta cintai dan beta sayangi. Abang bertanya, mengapa kau bisa baca cerita dengan presiden, tapi saya bisa bikin apa? Beta tak bisa bikin apa-apa, biar beta bataria 20 kali, 30 kali, 100 kali ke siapapun di Jakarta. Tapi kalau tak ada surat dari Pemda itu tak bisa. Kenapa beta berpikir untuk beta pulang maju? Karena beta mengerti jalan di Jakarta ini ambil keping lalu bawa kamari. Tapi tak bisa kecuali beta yang tanda tangan, beta buka kuda parendol, beta ambil banyak-banyak itu bangun makan negeri ini. Itu di situ landasan berpikirnya. Di situ landasan berpikirnya. Atau misalkan begini, kalau Takub, ibu mohon maaf, kalau Pak Takub itu masih baik. Beliau pernah WA beta, bahkan minta beta untuk fasilitasi Kaharudin untuk bikin acara di Jakarta, beta pembiro di PMI waktu itu. Tetapi tidak pernah sekalipun kamu manfaatkan potensi yang ada beta di Jakarta untuk membantu Buru Selatan ini bisa maju. Itu problem, makanya beta sering sampaikan bahwa membangun Buru Selatan ini perlu keterlibatan semua orang. Tak bisa satu orang, harus semua orang. Kalau yang tak bisa membangun jaringan, berdoa. Kalau yang tak bisa baku tanggung ini itu laksanakan yang bisa lakukan. Karena negeri ini di persimpangan jalan. Beta sampaikan berulang-ulang. Negeri ini di persimpangan jalan. Hati-hati betul dalam menentukan pilihan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Hadirin dan pendukung, saya minta untuk tetap tenang biar debat ini berlangsung dengan mulus. Saya lanjutkan untuk calon nomor urut 2 bertanya ke calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit saat Anda boleh berbicara. Baik, beta pun saudara perempuan. Kebetulan beta mama ini orang Maluku Utara. Caca, Safitri yang cantik, yang baik hati. Beta belum puas dengan pernyataan saudari Safitri tadi soal anggaran 700 juta yang dikeluarkan untuk Jovit ASN sebanyak 30 OPD itu uang sadiki. Itu rakyat Pungkepeng itu. Kalau kasih masyarakat di Pasir Putih lah dong bikinnya Bali Rompong kah, bantu apa ke masyarakat petani di sana itu sangat maksimal untuk pengembangan dompung perekonomian. Yang kedua, kenapa pertanyaan itu menjadi penting? Karena uang yang sudah dikeluarkan itu harus dipertanggungjawabkan. KSN tidak telah merekomendasikan untuk melakukan pelantikan. Ada imbas di situ karena keuangan daerah yang digunakan untuk melaksanakan yang tadi itu. Demikian. Waktu pertanyaan selesai. Silakan dijawab calon nomor 3. Waktu Anda 3 menit. Terima kasih. Ini yang kesekian kalinya saya merasa saudara Haris Wali ini belum memahami arti dari sistem pemerintahan gitu. Karena kalau 700 juta untuk di kabupaten kita yang kecil ini ya, dan kemarin pada saat job and property seperti ini kita bukan sendiri, kita bekerja sama dengan akademisi.
semua itu dibayar dan dihargai. Ingatan, kita bekerja sama, dan hal yang sama hari ini KPU pun ya bekerja sama dengan akademisi. Saya rasa kita bekerja dengan manusia, kita harus memanusiakan manusia. Apa di situ tentang kesejahteraan? Ya, kenapa? Karena fungsi pemerintahan ya seperti itu. Apa tuh seorang kepala daerah, bupati? Kenapa harus dipilih masyarakat? Karena arti demokrasi di situ ada bergeningnya antara bupati dengan kepentingan yang lainnya. Kenapa di sini kita harus dipilih? Namun menjadi catatan Pak Haris Wali, kalau memang punya channel yang begitu hebat sampai di pusat bahkan di bawah-bawah presiden, saya merasa ini bagian dari relasi yang perlu orang Buru Selatan harus mensyukuri itu. Kenapa? Karena kita perlu untuk bagaimana bisa menyatukan untuk ke depan. Persoalan jadi dan tidak jadi. Ingatan, aku yakin, saya yakin saya menang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada alasan, karena tadi saya pun tidak bisa membalas. Kenapa? Jangan sampai ada faktor tendensius terhadap incumbent. Jangan berpikir saya perempuan, lalu saya enaknya saja mengatur-ngatur. Ingat, Nasdem ada menterinya di bagian lingkungan hidup. Jangan curhat, Bu. Paham? Saya bicara begitu. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, Ibu? Ada yang ditambahkan? Ada waktu yang tersisa? Boleh? Ada waktu yang tersisa? Mungkin yang menjadi catatan dengan adanya perempuan, ini memberikan banyak sekali calon-calon perempuan di beberapa kabupaten. Ini bagian dari bagaimana kita menjawab tentang tantangan dunia. Kalau pemimpin perempuan, mungkin di Maluku, saya merasa banyak sekali ditendensius. Banyak sekali hak perempuan yang memang betul-betul mendesain, kalau bahasa intelijennya merekayasa. Kenapa saya bicara begitu? Jangan sampai menganggap perempuan itu menjadi lawan. Tapi kalau laki-laki menganggap perempuan itu lalu merekayasa, saya merasa laki-laki itu tidak mampu menghadapi apa? Karena SDM-nya terbatas. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Baik, sudah cukup selesai. Saya lanjutkan untuk kesempatan yang terakhir di segmen kelima ini. Saya kasih kesempatan calon nomor urut 3 bertanya ke calon nomor urut 1. Silakan calon nomor urut 3. Mungkin masalah ketahanan keluarga. Kenapa? Karena menciptakan sumber daya manusia, kita memerlukan banyak sekali adanya kemiskinan yang menjadi dasar dari ketahanan keluarga. Itu bagian dari judul atau tema dari Dharma Wanita. Kenapa saya katakan itu? Karena menjadi bupati otomatis dia mempunyai seorang sekretaris daerah yang dimana dia berbicara tentang pengelolaan anggaran. Kira-kira menurut Anda selama menjadi anggota DPRD 10 tahun ya 10 tahun lebih, apa sih yang menjadi dasar utama khususnya untuk di Kepala Madan yang dimana notabene Anda sebagai orang di sana di kecamatan tersebut, namun angka stunting juga cukup tinggi di situ. Saya hanya meminta bagaimana pemikiran Anda untuk ke depan. Terima kasih. Baik, silakan calon nomor 1 menjawab. Oke, Ibu calon nomor urut 3. Beta nih bingung sebenarnya ini. Ini tanya akan kemana? Mau jadi Tapi bupati sudah, tuh? beta mungkin saja, beta bikin apa saja selama di Dapil Leksula Kapal Madan selama kurang lebih 15 tahun. Kan kira begitu Ibu ya? Kira-kira begitu kita tangkap. Kaitannya dengan harus perhatikan kalau di something. pertanyaan. Jadi Ibu, something ini sebenarnya katong saya bisa alamatkan secara person kepada beta. Kalaupun itu ada masalah di sana, ya
Santing ini kan baru akhir-akhir ini, berapa tahun terakhir ini dia begitu Ingat, rame ya. ketua stuntingnya wakil Anda loh. Menjadi masalah yang harus memang diseriusi karena memang stunting berefek kepada ketemu sumber daya anak-anak itu sendiri. Olehnya itu tentunya dari awal ketong harus, tapi ini sebenarnya tupoksi ini adalah sempurna ibu tanya ke beta sebenarnya. Ketong ini DPRD secara kolektif kolegial mengawal program yang ibu punya. Kira-kira begitu ibu. Jadi kalau dia gagal di sana sebenarnya bukan juga kegagalan beta secara pribadi atau ketong secara kelembagaan di DPRD. Tapi ibu tidak serius, apalagi ibu ini kan perempuan ini. Beta pikir mestinya harus lebih serius untuk bagaimana stunting ini dari 43% dia harus turun. Dan terima kasih sudah turun karena wakil bupati yang memang punya tugas khusus untuk melakukan proses-proses itu. Terima kasih ibu. Ayah, tidak bisa. Masih ada waktu yang tersisa. Silakan Pak Hamidi kalau menambahkan. Masih ada lagi. Ketua stunting loh itu, ketua wakil bupati. Bagaimana ibu? Mau menambahkan? Mau tanya tambah lagi silakan. Habis tidak bisa dikasih pertanyaan Masih kan? ada waktu tersisa, mungkin bisa dimanfaatkan. Mau ditambahkan? Sudah cukup. Baik. Otomatis ketahanan keluarganya Pak Hamid ini betul-betul tahan banting gitu. Baik, cukup. Oke, baik. Oke, kita cukup. Baik, para hadirin kita kasih apresiasi terbaik untuk seluruh pasangan calon bupati. Sudah 2 segmen saling melempar pertanyaan dan juga saling menjawab. Kita beri aplaus dulu yang meriah untuk calon bupati Buru Selatan pemilihan tahun 2024. Untuk melengkapi debat pada malam hari ini, saya kasih kesempatan tiap calon untuk closing statement, di mana closing statement itu waktunya 3 menit. Dalam 3 menit Anda boleh kampanye gaya apapun, mengajak masyarakat untuk memilih Anda. Waktu Anda untuk closing statement 3 menit. Silakan calon nomor urut 1, waktu Anda 3 menit saat Anda berbicara. Terima kasih. Lewat kesempatan ini beta mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang beta cintai. Kami ingin Buru Selatan bangkit dari kondisi kita yang kita alami hari ini. Bangkit dari sisi pengelolaan birokrasi, bangkit dari sisi pendidikan, bangkit dari sisi kesehatan, bangkit dari pembangunan infrastruktur, bangkit dari sisi pertanian, bangkit dari sisi nelayan, bangkit dari tatanan adat yang budaya agar Buru Selatan bisa lebih maju. Beta meminta kepada seluruh masyarakat Buru Selatan untuk mendoakan sekaligus memilih nomor urut 1 sehingga apa yang menjadi harapan Katong bahwa Buru Selatan harus berhasil dengan Katong harus bangkit itu dapat terwujud. Demikian nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1 akan menang di 6 kecamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa, bisa ditambahkan. Masih tersisa 1 menit lebih, silakan. Masyarakat Buru Selatan yang beta cintai, beta dengan Pak Gerson maju sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan hanya sekedar mau maju-maju, tetapi Katong akan menjadi siap untuk menjadi pelayan dari masyarakat Kabupaten Buru Selatan, melayani pendidikan, melayani kesehatan, menyiapkan sarana prasarana infrastruktur, memastikan Kotompung masyarakat dijangkau, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, taraf hidup masyarakat bisa dirasakan. Demikian. Ada lagi yang ditambahkan, Pak? Masih tersisa lagi waktu? Masih ada.
Masih Bapak. Masih Silakan. ada lagi. Olehnya itu masyarakat Kabupaten Buru Selatan jangan lupa pilih nomor. Karena dari 3 kandidat pasti hanya nomor satu saja yang akan terpilih. Terima kasih. Baik, kita komit dengan waktu. Kita lanjutkan ke calon nomor 2. Silakan closing statement. Waktu Anda 3 menit. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Buru Selatan yang beta cintai dan beta hormati, beta Abdul Haris Wali, 38 tahun yang lalu lahir di bawah kolong Kepala Madang. Dari orang tua berdua yang sangat susah, sangat miskin. Beta berproses dari waktu demi waktu. Allah Subhanahu kasih terima pangkat pertama pada umur 19 tahun dengan pangkat yatim piatu. Beta pun bapak meninggal kas tinggal katong dengan kalapa 60 pohong dan coklat kurang lebih 100 pohong. Dengan modal itu Sataria Longa berproses untuk menghidupkan anaknya yang lima tadi katong ada 5 orang. Lalu beta berproses kuliah di Kendari, berproses dengan dinamika yang ada tanpa orang tua dan beta berproses. Beta ingat beta bapak sampaikan per beta. Sekolah jauh-jauh, sekolah pintar, pulang bangun negeri. Itu orang tua nasihat per beta. Pi sekolah jauh-jauh, pintar-pintar, pulang bakuliah basudara bangun negeri. Kenapa beta maju? Pertanyaannya itu, kenapa Abdul Haris Wali harus maju? Banyak keluhan dari ASN, banyak keluhan dari petani, banyak keluhan dari nelayan yang tidak tersentuh sehingga perekonomiannya itu tidak berkembang. Abdul Haris Wali dan Elisa pulang ke negeri ini dengan niat tulus untuk membangun negeri ini. Katong kerja untuk butuh lompatan yang cepat. Beta akan gunakan seluruh beta pun jaringan, seluruh beta pun energi untuk membangun Buru Selatan biar lebih maju secara cepat ke depan. Buru Selatan tertinggal jauh ketimbang kabupaten-kabupaten yang lain. Uraian kata, pertanyaan dan sanggahan dari tadi itu menjelaskan soal Buru Selatan selama kurang 16 tahun ini katon tertinggal dan termaju. Abdul Haris pulang dengan modal pribadi untuk mengabarkan kabar bahwa Buru Selatan ini berada di situasi darurat. Buru Selatan berada di persimpangan jalan. Jangan salah memilih tanggal 27. Resikonya ada pada anak keturunan katong semua. Maka pastikan tanggal 27 pilih nomor 2 Abdul Haris Wali dan Elisa Ferianto Lesnusa. Katong akan buktikan 1 tahun pertama ASN yang tadi setengah mati pada moda palantik itu katong lantik akang semua. Tentu dengan pendekatan profesionalitas dan pembagian wilayah secara adil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, calon nomor 2 waktu Anda selesai. Kesempatan selanjutnya yang terakhir untuk calon nomor urut 3, closing statement waktu 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Buru Selatan yang kami cintai, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengakhiri agenda hari ini dalam closing statement dapat saya sampaikan bahwa pencapaian program dalam 3 tahun pemerintahan telah mengukir berbagai inovasi. Insya Allah mudah-mudahan aku yakin kita bisa mewujudkan Buru Selatan yang memang betul-betul sudah banyak kami lakukan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang belum bisa sebut satu persatu karena tidak ada lawan yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi dalam politik. Sekian,
terima kasih. Saya mohon doa dukungan dari masyarakat Buru Selatan yang mungkin hari ini menonton dari rumah. Ini bentuk dari bagaimana kita menjawab era milenial. Mudah-mudahan dengan terciptanya lapangan pekerjaan dari bidang atau sistem birokrasi, ini bentuk dari bagaimana kita menciptakan pemerintahan, khususnya menciptakan anak-anak daerah yang jauh lebih percaya diri, ya, yang jauh lebih berani, dan yang paling terpenting bisa berkompetisi dengan daerah lain maupun sampai ke internasional. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Modan. Ibu, waktu Anda masih Puan Modan. tersisa 1 menit, mungkin bisa Puan ditambahkan. Modan. Opo Barakate. Terima kasih. Masih tersisa 1 menit, mau ditambahkan? Masih tersisa waktu 1 menit. Merdeka. 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 Opo Barakate. Terima kasih. Baik, sudah cukup Ibu? Oke, baik. Terima kasih, kita berikan apresiasi terbaik untuk calon Bupati Buru Selatan tahun pemilihan 2024. Kita sudah melewati seluruh rangkaian segmen dalam debat publik putaran pertama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Buru Selatan pemilihan tahun 2024. Sebelum saya mengakhiri, saya persilakan para calon bupati untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan, Bapak Ibu. Saling berjabat tangan dulu, biar berbeda. Dan pemirsa, demikian tadi Anda telah menyaksikan bersama siaran langsung debat publik perdana atau pertama pemilihan tahun 2024 calon bupati dan wakil bupati Buru Selatan. Saya Kasih Pak Helut mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua telah menyaksikan bersama dan pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.